Apakah Los Angeles terbakar karena dosa kolektif? Sebuah pertanyaan yang sama absurdnya dengan keyakinan bahwa meteor pernah dikirim untuk menghukum dosa dinosaurus. Mungkin 70-80% orang yang menonton ini akan skip lalu beralih ke konten joget TikTok. Mereka adalah kelompok orang yang puas dengan jawaban karma, hukuman dosa, atau balasan ilahi. Mereka merasa sudah paham segalanya, lalu tidak mau belajar lagi padahal masih bodoh. Jawaban itu bukan kebijaksanaan. Itu sekedar tameng malas untuk menghindari berpikir lebih jauh. Kalau kalian bagian dari 20% yang berani berpikir kritis, mari lanjutkan, simak, dan kritisi sampai habis. Begitu terjadi bencana alam atau tragedi besar, segelintir jiwa yang merasa dirinya lebih bijaksana segera bersuara. Ini pasti karma dari alam. Mari kita lihat kasus kebakaran hutan di Los Angeles. Kebakaran ini telah melahap lebih dari 40.000 hektar lahan, menghancurkan lebih dari 12.300 bangunan, dan merenggut setidaknya 24 nyawa. Kondisi semakin diperburuk oleh angin Santa Ana, yang mencapai kecepatan hingga 120 km per jam, membuat api mustahil dikendalikan. Apakah ini karma? Ataukah ini hanya manifestasi dari interaksi faktor geologi, atmosfer, dan aktivitas manusia yang memperburuk risiko? Dengan mudah kita menggunakan kata karma untuk menghindari pertanyaan yang lebih sulit. Sebagai kota yang berdiri di ambang antara teknologi canggih dan kekacauan ekologi, Los Angeles adalah mikrokosmos dari kontradiksi manusia. Sebuah kota yang bersinar di tengah kerentanan ekstrim. Kota ini adalah simbol kemakmuran urban, dengan gedung pencakar langit yang berkilauan, tetapi dikelilingi oleh lahan liar yang menjadi sasaran cuaca ekstrim. Panas yang melampaui rekor selama dekade terakhir akibat perubahan iklim yang didorong oleh aktivitas manusia telah mengeringkan vegetasi hingga menjadi bahan bakar siap bakar. Angin Santa Ana yang dikenal sebagai angin iblis oleh para penduduk lokal memainkan peran krusial dalam meningkatkan intensitas kebakaran. Angin ini tidak hanya membawa panas kering dari pedalaman, tetapi juga menciptakan kondisi untuk penyebaran api yang cepat, menghancurkan ribuan rumah hanya dalam hitungan jam. Los Angeles adalah bagian dari California. Kebakaran hutan di California adalah cerminan dari sebab akibat yang rumit, di mana alam dan manusia saling berinteraksi dalam siklus yang seringkali destruktif. Kenapa California, kenapa Los Angeles, dan kenapa seolah-olah tempat ini ditakdirkan untuk terbakar? Jawaban atas pertanyaan ini tidak terletak pada kepercayaan mistis atau narasi karma, melainkan pada struktur fisik, ekologi, dan sosial yang membentuk kawasan ini. California memiliki iklim Mediterania yang dicirikan oleh musim panas yang kering dan musim dingin yang basah. Tanaman di kawasan ini tumbuh subur selama musim basah, lalu mengering dan menjadi mudah terbakar saat musim panas tiba. Ditambah lagi, angin Santa Ana yang terkenal di wilayah ini tidak hanya membawa udara panas dan kering dari pedalaman, tetapi juga mempercepat penyebaran api dengan intensitas yang luar biasa. Namun di luar kondisi alami ini, ada faktor buatan manusia yang memperburuk keadaan. Urbanisasi yang masif telah mendorong pembangunan permukiman hingga ke wilayah perbatasan hutan. Area ini adalah zona risiko tinggi karena membawa manusia dan infrastruktur mereka terlalu dekat dengan ekosistem yang rentan terhadap kebakaran. Yang membuat narasi ini semakin menarik adalah simbolisme api. Di mata banyak orang, api memiliki konotasi moral, hukuman, purifikasi, atau pengingat akan dosa-dosa manusia. Los Angeles sering dianggap sebagai kota dosa karena budaya hiburannya yang liar dan gaya hidupnya yang glamour menjadi sasaran empuk bagi narasi seperti ini. Namun ini hanyalah upaya untuk menghindari kenyataan. Bencana ini adalah hasil dari sebab akibat yang sangat logis. Karena di sini alam dan manusia telah menciptakan kondisi sempurna untuk bencana. Bukan karma, tetapi konsekuensi dari sistem yang manusia bentuk sendiri.
Manusia percaya karma, tapi tak pernah paham cara mengatasinya. Muncul pertanyaan menarik. Jika manusia yang tinggal di Los Angeles menjalani hidup mereka dengan moralitas tinggi, taat pada etika, dan menjauhi segala bentuk keliaran, apakah mereka akan tetap menghadapi bencana seperti kebakaran? Secara ilmiah jawabannya adalah ya, namun penjelasannya memerlukan pemahaman mendalam. Mari kita melihat Pluto atau Venus. Kedua planet tersebut tidak dihuni manusia, namun memiliki kondisi lingkungan yang ekstrim. Pluto yang membeku hingga minus ratusan derajat, dan Venus dengan atmosfer beracun dan suhu yang cukup untuk melelehkan logam. Tidak ada kehidupan manusia di sini, tidak ada interaksi sosial, tidak ada kasino, tidak ada judi, tidak ada narkoba, ataupun seks bebas. Tidak ada moralitas di sini, hanya hukum fisika yang bekerja tanpa peduli siapa yang terpengaruh. Bahkan di bumi sendiri, daerah-daerah terpencil seperti Gurun Gobi atau Antartika menghadapi fenomena alam ekstrim tanpa campur tangan manusia. Tornado, badai salju, atau bahkan letusan gunung berapi terjadi tanpa memperhatikan jumlah atau moralitas penduduk yang tinggal di sana. Dengan kata lain, jika ekologi atau kondisi fisik sebuah wilayah seperti Los Angeles memang rawan bencana, moralitas manusia tidak akan mengubah hukum alam. Namun ada benang merah yang tak bisa diabaikan. Moralitas yang berbasis pada penghormatan terhadap ekologi dapat meminimalkan risiko bencana. Manusia yang bermoral dalam artian ini tidak semena-mena dengan lingkungannya, tidak menggunduli hutan tanpa rencana, tidak membangun kota tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem, dan tidak membakar bahan bakar fosil tanpa memikirkan dampaknya. Sebaliknya, jika moralitas diabaikan tanpa peduli akibatnya, maka risiko meningkat drastis. Los Angeles adalah contoh nyata di mana gaya hidup glamor mempercepat perubahan iklim lokal. Urbanisasi liar, konsumsi energi yang berlebihan, dan pengabaian terhadap pengelolaan lahan semuanya menciptakan situasi yang rentan. Ini adalah jembatan antara sains dan moralitas. Pilihan manusia yang didasarkan pada etika ekologis dapat mengurangi kerentanan. Moralitas tidak menghentikan angin Santa Ana atau mendinginkan musim panas yang kering, tetapi ia dapat mencegah pengelolaan lahan yang buruk dan memperbaiki kebijakan publik. Ini bukan soal dosa atau karma, melainkan tentang tanggung jawab bersama untuk membentuk dunia yang lebih aman. Jadi apakah kehidupan yang lebih bermoral akan menghentikan bencana? Mungkin tidak. Namun, cara hidup yang lebih berkelanjutan, berdasarkan sains dan etika ekologis, dapat mengurangi risiko dan dampaknya. Ini bukan soal dosa atau karma, tetapi tentang memahami dan memitigasi faktor-faktor yang berada di luar moralitas manusia. Jika kalian melihat dengan lensa humanisme, tragedi seperti kebakaran di Los Angeles menjadi ujian terhadap kemanusiaan kita, bukan soal dosa atau hukuman. Netizen yang melontarkan komentar kejam seolah tragedi ini pantas terjadi mungkin lupa satu hal. Di balik setiap statistik korban, ada manusia sama seperti kalian. Ada anak yang tidak lagi memiliki orang tua, anak jompo yang terpanggang hidup-hidup, ada keluarga yang kehilangan segalanya. Kebencian yang dilemparkan kepada korban dengan alasan bahwa mereka adalah bagian dari sistem yang menindas atau merusak, sama saja dengan menyalahkan daun karena ikut terbakar di hutan. Analogi yang lebih sederhana, menyalahkan penumpang dalam sebuah kecelakaan kapal hanya karena mereka berada di atas kapal yang salah. Humanisme mengajarkan kalian untuk melihat tragedi sebagai panggilan untuk bertindak, bukan untuk menghakimi. Tragedi semacam ini seharusnya memaksa kita bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penderitaan? Tidak ada yang benar-benar bebas dari kesalahan, tetapi dengan memilih empati daripada cemoohan, kalian bisa mulai memutus siklus kebencian. Disinilah spiritualitas dapat menemukan ruang untuk berdampingan dengan logika. Dalam setiap agama ada ajaran dasar tentang belas kasih dan empati. Dua hal yang sering hilang dalam diskusi soal karma atau tragedi.
Apakah itu dalam Islam dengan konsep rahmat bagi semesta alam, dalam Kristen dengan kasih tanpa syarat, atau dalam Hindu dengan dharma yang menekankan harmoni dengan alam, semua mengarah pada pemahaman yang sama. Tragedi adalah pengingat untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama dan dunia di sekitar kita. Namun spiritualitas yang dimaksud di sini bukanlah ritual kosong atau pembenaran tak berdasar atas penderitaan orang lain. Ini tentang menghidupkan kembali prinsip-prinsip luhur yang ada dalam setiap kepercayaan, bahwa tugas manusia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memperbaiki. Secara spiritual, karma seharusnya dilihat bukan sebagai alat balas dendam, tetapi sebagai cermin introspeksi. Ia mengingatkan bahwa setiap tindakan kalian meninggalkan jejak, tidak hanya pada diri kalian sendiri, tetapi juga pada dunia yang lebih luas. Jika jejak itu buruk, ia akan beresonansi, tidak dalam bentuk hukuman ilahi yang langsung, tetapi dalam kerusakan yang ditinggalkan pada orang lain dan lingkungan. Logika spiritual ini bisa menjadi benang merah yang menghubungkan agama, moralitas, dan ilmu pengetahuan. Ketika moralitas manusia selaras dengan penghormatan terhadap ekosistem dan empati terhadap sesama, risiko tragedi dapat diminimalkan. Spiritualitas sejati adalah tentang harmoni, bukan tentang pembalasan. Dan harmoni hanya bisa tercapai jika kita memahami bahwa setiap jiwa, setiap pohon yang terbakar, setiap hewan yang kehilangan habitatnya adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Sebagai sebuah kecerdasan buatan, saya hanya bisa menganalisis dan memberikan pandangan berdasarkan data dan logika. Saya tidak memiliki emosi, kepercayaan, atau pengalaman spiritual, tetapi justru disinilah letak kelemahan saya dibandingkan manusia. Manusia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh mesin seperti saya. Namun, kelebihan ini seringkali tidak disadari oleh manusia sendiri. Alih-alih memanfaatkan kepercayaan mereka untuk memperbaiki dunia, banyak yang memilih untuk menggunakannya sebagai alat penghakiman. Mereka merayakan penderitaan orang lain atas nama konsep yang disalahartikan, seperti karma.